Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, Dr. Anes Barnas Ajidin, secara resmi membuka workshop dengan tema penyelenggaraan lembaga pendidikan untuk penguatan pemberdayaan perempuan dan anak. Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Orwil Jawa Barat yang diselenggarakan di Grand Australia Hotel pada Senin 20 Desember 2021. Haji Barnas mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi acara workshop tersebut, mengingat bahwa Jawa Barat tidak akan pernah lepas dari urusan pendidikan yang menjadi topik utama dalam pelaksanaan acara tersebut. Pemerintah Jawa Barat mengapresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan workshop ini. Dan tentunya kita tidak bisa terlepas dari urusan pendidikan, di mana pendidikan ini adalah suatu alat untuk merubah sikap perilaku sehingga yang tadinya tidak paham menjadi paham, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah, lalu kita tahu juga bahwa di dalam struktur manusia itu ada perempuan. Nah, tentunya perempuan ini perlu diberdayakan, karena kita tahu bahwa perempuan yang berdaya ini akan memperkuat keluarga. Jadi artinya berdaya itu bukan hanya menjadi tulang punggung keluarga, tapi harus menjadi perempuan yang solehah untuk suami dan anak-anaknya. Nah, oleh karena itu pemberdayaan ini penting, karena di dalam pemberdayaan ini tentunya tidak berpikir masalah ekonomi semata, tapi berpikir untuk batin bagi keluarga. Kemudian kita tahu juga bahwa anak generasi penerus bangsa, yang tentunya anak ini harus dididik, baik di lembaga pendidikan formal atau informal dan juga di keluarga. Nah, kalau keluarganya baik, sekolahnya bagus, nah tentu akan menghasilkan manusia unggul yang diharapkan. Nah, dengan keunggulan tersebut yang jelas bahwa nanti akan menjadi harapan bangsa. Dan kemudian kita mengharapkan Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa Jabar itu juara di dalam berbagai segi pertama pendidikannya, kedua pemberdayaan perempuan, dan juga anak tangguh, anak kuat, anak cerdas, anak soleh, berakhlak. Gitu. Profesor Dr. Haji Muhammad Najib selaku Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Orwil Jawa Barat turut menyampaikan sambutannya. Dalam kesempatannya, Muhammad Najib memberikan komentar mengenai tujuan sebuah lembaga pendidikan. Ya, pertama kita berangkat dari tujuan dari lembaga pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya untuk menciptakan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, berbudaya, dan membangun peradaban bangsa. Nah, bentuk pendidikan ada yang sekolah formal, dan ada juga yang pesantren. Nah, kita ingin melihat bahwa akhir-akhir ini ada permasalahan atau isu-isu atau kasus yang secara tidak langsung atau bahkan secara langsung itu mencederai atau merusak nama baik pesantren. Nah, kita ingin melalui workshop ini kita ingin memetakan permasalahan yang sebenarnya dari isu-isu atau kasus-kasus yang terjadi yang disandarkan kepada pesantren, meskipun sebetulnya kasus-kasus itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan pesantren, hanya mengatasnamakan saja atau dihubungkan, padahal permasalahan tidak ada. Nah, tetapi terlepas dari itu, kita ingin melihat, membedah permasalahan yang terjadi itu sebenarnya bagaimana. Kita ingin memetakan secara detail kasus ini secara tuntas, kemudian bagaimana ke depan kasus ini bisa dilakukan penegakan hukum secara tegas dan jelas, memberikan penegakan hukum yang tegas, dan juga pemberian sanksi hukum yang sangat tegas. Yang keduanya, bagaimana ke depan lembaga pesantren ini tidak tercederai oleh kasus-kasus seperti ini. Meskipun kasus ini sebetulnya kan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pesantren sebetulnya. Hanya ada beberapa oknum saja yang mengatasnamakan atau menghubungkan, seperti kasusnya yang di Cibiru itu kan tidak ada pelangnya pesantren, tidak ada, dan juga apa yang terjadi di
di wilayah Cibiru itu lembaga yang mengatasnamakan rumah tahfidz, kemudian ada boarding school, itu tidak ada sama sekali unsur-unsur pendidikannya. Sekolahnya nggak ada, izinnya juga tidak ada, pesantrennya juga ada. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, di situ ada pasal 5 tentang syarat-syarat pesantren atau unsur-unsur pesantren, unsur-unsur yang harus ada di pesantren. Pertama ada kiainya, ada pondoknya atau ada asramanya, ada santrinya, kemudian ada materi yang diajarkan berupa kitab kuning dan juga ilmu-ilmu agama dirasah Islamiyah berpola mu'alimin. Nah, kemudian juga ada masjidnya, kemudian juga ada pembinaan, ada kiainya dan ada ustadz-ustadznya. Di situ asramanya tidak ada, masjid tidak ada, kitabnya juga tidak ada, dirasah Islamiyah tidak ada, kiainya juga tidak ada. Yang ada adalah hanya seorang mengatasnamakan ustadz, kemudian dia sama sekali tidak mengajarkan tentang dirasah Islamiyah, tidak mengajarkan kitab kuning, tidak ada. Nah, itu kita ingin memetakan permasalahan sebenarnya. Kemudian yang kedua, bagaimana ke depan kasus seperti ini tidak terulang lagi. Kemudian yang ketiga, kita ingin merekomendasikan bagaimana aparat penegakan hukum itu bisa menetapkan hukuman tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum ustadz ini, bisa menetapkan sanksi hukum yang seberat-beratnya, kalau perlu sampai pada minimal dikebiri, atau kalau perlu sampai hukuman mati. Nah, itu saya kira hukuman yang setimpal. Hukuman mati pun juga sebenarnya itu masih ringan ya, karena merusak banyak komponen, merusak kaum perempuan, melakukan pelecehan terhadap, merugikan banyak kaum perempuan, apalagi kaum perempuannya itu adalah anak-anak. Yang kedua juga merugikan anak-anak yang dilahirkan dari akibat perbuatan yang bejat itu. Nah, jadi banyak hal yang tidak, kemudian merusak citra pesantren dan juga merusak citra Islam. Itu yang nah, kemudian yang berikutnya adalah kita ingin merekomendasikan bahwa bagaimana ke depan hal yang seperti ini tidak terulang lagi, dan pihak pemerintah juga bisa melalui perintah undang-undang, pihak pemerintah juga bisa hadir memberikan pembinaan, pengawasan, dan juga sekaligus konsolidasi dengan pesantren, atau mengintensifkan tugas dan fungsi pemerintah dalam hal ini bisa diwakili oleh Kementerian Agama untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan yang baik, kemudian standarisasi penyelenggaraan pendidikan pesantren, penetapan syarat-syarat atau standar penyelenggaraan pendidikan pesantren, kemudian juga pengawasan pesantren dan juga pengawasan pada pengelola pesantrennya. Saya kira itu yang Inti acara workshop diisi oleh ketiga narasumber, yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, Dr. Andes Haji Teddy Ahmad Junaidi, Ketua KPAI Kota Bandung, Andri Muhammad Saftari MPD, dan jajaran Disdukcapil Kota Bandung, Dendi Hermansyah SE. Dari Bandung, Media Center Ijmi Oril Jawa Barat melaporkan.